Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan banjir yang tengah mengepung kota Jakarta, kota Bogor, dan Tangerang hingga Bekasi yang pada hari ini terjadi akibat cuaca ekstrim yang melanda Jabodetabek. Hujan deras yang terjadi sejak Senin sore hingga Selasa pagi menyebabkan sejumlah genangan di Jabodetabek dan juga pintu air Katulampa, saudara. Ini adalah situasi terkini dari kondisi permukiman warga di Kebonpala. Dapat Anda saksikan genangan air masih menggenangi permukiman warga. Aktivitas warga pun tengah terganggu akibat genangan air yang terjadi. Terkait cuaca ekstrem yang terjadi akan kita ketahui lebih jelas akan kita tanyakan langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati yang sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat siang, Bu Dwi Korita. Selamat siang, Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Kemarin sore ada peringatan dari BMKG, peringatan dini melalui pesan SMS terkait potensi cuaca ekstrim. Sebenarnya seperti apa sih, Bu, cuaca ekstrim yang terjadi sejak Senin sore kemarin hingga Selasa pagi tadi sampai menyebabkan banjir di sebagian wilayah Jabodetabek? Jadi yang terjadi kemarin di wilayah Jabodetabek berada dalam kisaran hujan lebat hingga masuk kategori ekstrim. Jadi akumulasinya kenapa dikatakan ekstrim? Karena akumulasi curah hujan yang tertinggi terukur di Katulampa, Kota Bogor, mencapai 232 mm per hari. Padahal itu dalam 24 jam. Padahal batas ekstrim itu 150 mm per 24 jam. Jadi ini sudah memasuki kondisi ekstrim dan melampaui 150 mm. Dan itulah kenapa apalagi kalau kondisi lahannya tidak siap, tata kelola airnya juga kurang siap, maka terjadilah yang dikhawatirkan yaitu bencana hidrometeorologi. Demikian. Bu Dwi, kalau BMKG kan kemarin sempat mengeluarkan rentang waktu cuaca ekstrim ini berpotensi terjadi dari tanggal 4 Maret hingga 11 Maret mendatang. Ini baru masuk tanggal 4 Maret, artinya BMKG memprediksi akan ada potensi cuaca ekstrim yang sangat panjang beberapa hari ke depan, benar? Betul, betul sekali. Jadi sebetulnya kami keluarkan peringatan dini itu sejak tanggal 27 Februari sampai 6 Maret. Dalam periode 28 sampai 6 Maret, ini yang tanggal kemarin itu tanggal 3 ya, tanggal 34 ya. Ini yang mencapai puncaknya. Nah, kemudian sebagaimana seharusnya kami lanjutkan peringatan dini ini karena kondisi fenomenanya masih terdeteksi, masih nyata terdeteksi dari satelit dan radar, maka kami perpanjang dari 4 Maret dilanjutkan sampai 11 Maret. Dan dikhawatirkan 11 Maret itu intensitasnya justru menguat lagi. Seperti itu. Jadi dalam durasi itu intensitas hujan akan berkisar sekitar 50 sampai bisa mencapai 150 mm. Tapi itu variatif ya, antar daerah itu ada yang hanya 50 mm, tapi ada yang mencapai 100 mm bahkan lebih. Seperti itu. Bu Dwi, tadi soal teknis indikator ini disebut cuaca ekstrim, tadi saya kurang mengerti kalau kita bisa bandingkan nanti yang tanggal 3 dan juga 4 Maret ini terjadi hujan yang panjang dan juga menyebabkan banjir yang cukup luas. Artinya ada potensi cuaca ekstrim yang lebih ekstrim bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ya, potensi itu masih ada. Bisa terjadi, bisa mengalami penguatan. Tetapi tidak seketika, sekarang langsung besok pagi menguat. Besok itu tidak. Jadi perlu waktu. Jadi yang sekarang sudah terjadi ini melemah, berangsur-angsur, namun kemudian menguat kembali.
dalam kurun waktu sampai tanggal 11 Maret. Artinya mudahnya kita ini masih harus siaga gitu loh mudahnya. Oke. Karena hujan seperti ini masih bisa terulang lagi sewaktu-waktu di dalam durasi tanggal 4 sampai tanggal 11 Maret. Seperti itu. Oke, faktornya apa sih, Bu? Nah, sebetulnya memang terdeteksi sejak tanggal 26, 27 Februari ini ada fenomena labilitas dinamika atmosfer, terutama aktifnya gelombang ekuator, gelombang Rossby dan Kelvin, serta bersamaan dengan terjadinya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat daya Bengkulu. Hmm. Kedua fenomena itu saling menguatkan dan memacu terbentuknya kumpulan awan-awan hujan gumpalan ini. Kami mendeteksi dari satelit luas area gumpalan awan hujan itu hampir menutupi seluruh wilayah Jawa Barat, bahkan juga sampai Lampung dan Palembang, sebagian Bengkulu. Jadi begitu awannya itu begitu masif dan luas, skalanya besar. Itulah sebabnya menjadikan intensitas hujan yang lebat, sangat lebat, bahkan ekstrim, dan durasinya tidak berhenti-henti. Durasinya beberapa jam, berjam-jam. Disertai kilat petir. Itu yang terjadi. Mhm. Jadi faktor atmosfer seperti itu diperparah dengan kondisi lahan. Memang tata guna lahannya kan sudah banyak terganggu, banyak tertutup oleh katakan material-material yang tidak bisa meresapkan air hujan. Dan barangkali drainase juga ikut berperan, maksudnya saluran-saluran air atau sedimentasi yang sudah memenuhi sungai-sungai, itu kan juga mengurangi daya tampung sungai-sungai atau danau atau embung atau waduk, demikian. Artinya potensi cuaca ekstrim ini juga besar potensinya untuk mengakibatkan bencana banjir dan juga bahkan longsor mungkin, Budi. Betul, betul sekali. Memang demikian. Itu yang kami khawatirkan. Makanya kami mengeluarkan peringatan dini. Kalau tidak ada kemungkinan terjadinya banjir, longsor, itu tidak perlu ada peringatan dini. Tapi karena itu sangat berpotensi sehingga peringatan dini kami gencarkan sejak sepekan yang lalu. Kami ulang-ulang agar ada respons, ada reaksi cepat untuk penyelamatan ya, mitigasi atau penyelamatan. Demikian. Bu Dwi, kalau peringatan sudah dilakukan sejak dini, artinya kalau dari prediksi BMKG sendiri puncak cuaca ekstrimnya itu kapan? Nah, jadi begini, tidak hanya satu puncak, Bapak, Mas. Oke. Jadi yang kemarin ini katakanlah satu puncak ya. Katakan tanggal berapa kemarin? 3 ya. Tanggal 3 dari 2, 3 ya. Nah, kemudian nanti kan sedikit melemah, kemudian akan menguat lagi dan diperkirakan 11 Maret itu semakin kuat, menjadikan suatu puncak yang baru begitu. Itu prediksinya. Namun Prediksinya. akan terus kami monitor karena sangat dinamis perkembangannya. Setiap ada gejala perubahan, tapi meskipun berubah tetap kondisinya tetap rawan banjir longsor. Perubahannya itu tetap mengkondisikan karena lahannya sudah sangat rentan ya, istilahnya sudah tidak kuat ini menghadapinya. Nah, jadi itulah tetap kami berikan informasi dan peringatan dini. Seperti itu. Oke, untuk yang tanggal 11 ini prediksinya BMKG juga faktornya sama dengan yang terjadi tanggal 3 Maret yakni gelombang dari arah Sumatera, Bu Dwi. Kemungkinan yang sirkulasi siklonik itu insya Allah semakin melemah. Namun ada unsur penguat yang lainnya. Seperti itu, fenomena yang ada di atmosfer. Jadi biasanya muncul silih berganti, berakhir di barat daya Bengkulu, lalu nanti muncul lagi misalnya di barat daya Selat Sunda gitu ya. Atau muncul lagi aktifnya kembali
gelombang ekuator. Jadi ada pengaruh lokal juga ada gitu ya. Oke. Jadi fenomenanya memang sangat kompleks. Seperti itu. Bu Dwit, ini fenomena yang sama nggak sih Bu dengan banjir besar yang terjadi 2020? Tidak, beda sekali. Jadi 2020 itu diakibatkan oleh masuknya seruakan udara dingin dari dataran tinggi di Asia, dataran tinggi Tibet. Nah, seruakan ini yang memacu terbentuknya awan-awan cumulonimbus yang masif ya, dan sehingga turun sebagai hujan yang ekstrim dan jauh lebih relatif lebih ekstrim tahun 2020, yaitu intensitas hujannya mencapai 370 mm. Yang kemarin itu 232 mm dalam 24 jam. Seperti itu. Baik, Bu Dwi, sebenarnya ada nggak sih Bu upaya rekayasa cuaca untuk mengurangi sedikit lah efek dari cuaca ekstrim ini? Ada, kami lakukan bersama BNPB dan kadang oleh pemerintah daerah. Contohnya DKI itu waktu pergantian tahun itu kan sebetulnya diprediksi cuaca ekstrim dan memang gejalanya akan ekstrim. Namun sudah dimulai modifikasi cuaca beberapa hari sebelumnya sehingga alhamdulillah bisa terkendali. Yang kali ini direncanakan akan dilakukan segera modifikasi cuaca. Hari ini sudah disiapkan, semoga besok sudah dilakukan dan direncanakan sampai insya Allah ini BNPB yang pelaksana utamanya karena sudah kondisi bencana direncanakan sampai tanggal 8 Maret. Dan nanti akan dievaluasi apakah intensitas hujan masih cukup tinggi. Seperti itu. Bu Dwi, sebenarnya kan Mohon bukan doanya. Jabodetabek saja Bu ya yang berpotensi terjadi iya. cuaca ekstrim. Betul, bukan Jabodetabek saja, bahkan provinsi di Lampung, ya, Lampung, Palembang, kemudian juga ini yang terkena ini ya awan tadi ya, awan yang membangkitkan cuaca ekstrim ya. Palembang, kemudian juga sebagian Bengkulu dan sebagian Jambi. Dan bahkan Jawa Barat itu sebenarnya luas sekali. Dalam satelit itu kelihatan awannya hampir menutup wilayah seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk Banten dan DKI. Itu tertutup semua dari satelit terlihat demikian. Namun yang mana yang paling parah itu di situ yang kapasitas lahannya paling tidak sanggup menghadapi. Misalnya resapan airnya yang paling lemah ya, air tidak bisa langsung meresap, berarti drainasenya yang mungkin kurang lancar, sungai-sungainya sudah penuh sedimen. Nah, itu yang akan paling parah mengalami bencana ini. Demikian. Oke. Lalu kalau potensi cuaca ekstrim ini masih panjang dan juga bahkan Anda mengatakan puncaknya ini bisa saja terjadi bukan kemarin, bahkan bisa terjadi beberapa hari ke depan. Kalau kita berkaca pada yang terjadi kemarin, efeknya sudah menyebabkan genangan di sejumlah tempat. Sebenarnya apa sih Bu yang harus disikapi baik oleh pemerintah daerah maupun warga terkait potensi cuaca ekstrim ke depan? Yang langkah paling cepat itu adalah terus lakukan monitoring yang berkelanjutan terhadap perkembangan kondisi cuaca, termasuk peringatan dini. Kemudian siapkan langkah-langkah kalau ada peringatan dini itu responsnya harus cepat. Apakah segera meninggalkan bantaran sungai? Harus segera menjauh dari lereng-lereng yang rawan longsor. Jembatan-jembatan yang rapuh harusnya sudah diidentifikasi. Sebelum ada cuaca ekstrim, itu harusnya sudah ada identifikasi mana jembatan yang berbahaya. Saat ada peringatan dini, jembatan itu harusnya ditutup. Tidak boleh ada yang lewat di sana. Jadi yang penting adalah mencegah korban jiwa. Itu jangan sampai ada korban jiwa. Kalau cuaca ekstrimnya sudah tidak mungkin dicegah kecuali apabila modifikasi cuacanya berhasil. Itu. Nah, kalau bisa dimodifikasi, insya Allah
bisa dikurangi, tidak dicegah tapi dilemahkan, dikurangi. Jadi poin yang paling penting adalah waspada di mana posisi kita berada, apakah dekat bantaran sungai yang bisa banjir atau dekat jembatan atau dekat lereng, sehingga kalau seketika atau sewaktu-waktu mendapatkan peringatan dini dari BMKG, ini bisa melalui mobile phone, bisa melalui SMS ya, segera menjauh sejauh mungkin dari lokasi itu. Sebetulnya itu yang paling mudah. Namun solusi permanennya adalah membenahi tata ruang, lahan yang sudah rapuh, rawan, bagaimana dihijaukan kembali, Ya. tata kelola air diperbaiki, jangan banyak sedimentasi, sumbatan-sumbatan. Itu yang jangka agak nanti setelah selesai bencana. Kalau dalam bencana itu tadi yang saya sampaikan. Untuk jangka pendek Menyelamatkan artinya diri peringatan itu dini yang ya Bu paling ya, yang paling penting. penting ya. Peringatan dini ya untuk penyelamatan diri itu yang paling penting, bukan untuk mencegah bencana, mencegah cuaca ekstrim. Baik, terima kasih Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati sudah berbagi informasi dan pandangan bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Bu Dwi Korita.